Selamat datang kembali di channel Sinema Singkat, destinasi terbaik untuk alur cerita film yang pastinya dengan film-film yang menarik dan juga seru untuk ditonton. Film kali ini akan menceritakan tentang serangkaian kasus penghilangan nyawa terhadap wanita yang sedang hamil di kota Hong Kong. Anehnya, setiap wanita yang dihabisi oleh pelaku merupakan istri maupun keluarga dari kepolisian. Apakah ada sebuah konspirasi besar yang melibatkan para kepolisian, sehingga terjadilah serangkaian kasus penghilangan nyawa ini? Langsung saja, inilah dia Revenge, a Love Story. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang wanita hamil yang sedang berbelanja di sebuah toko kelontong. Kalau melihat dari besarnya perut wanita ini, sepertinya usia kandungannya sudah memasuki trimester ketiga. Sekembalinya wanita ini ke tempat tinggalnya, seketika tubuhnya mematung, pandangannya terfokus ke satu titik di dalam ruangan. Apa sebenarnya yang dilihat wanita ini? Mungkinkah ada seseorang di dalam tempat tinggalnya? Tidak berselang lama, seorang pria membuka pintu memasuki ruangan dengan dinding cat bernuansa biru. Pria bernama Ting ini adalah suami dari wanita hamil sebelumnya. Dia memanggil-manggil istrinya, di mana istrinya berada kenapa tidak menyambut kedatangannya. Tiba-tiba, sesosok pria berkepala pelontos muncul dari belakang dan langsung menyerang Ting. Siapa pria berkepala pelontos ini dan apakah alasan dia menyerang Ting? Pelan-pelan kita akan mengungkap misteri ini. Beberapa bulan setelahnya, kepolisian Hong Kong menemukan sebuah kantong plastik yang berbau sangat menyengat di sungai Sunbui. Kantong plastik berbau busuk itu pun mereka bawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Baunya sangatlah busuk. Ada juga cairan hitam pekat di dalamnya yang mulai merembes keluar. Dalam beberapa bulan terakhir ada serangkaian kasus penghilangan nyawa. Dan ada satu polisi yang sampai saat ini tidak dapat dihubungi, yaitu polisi Ting Zai. Ya, polisi Ting adalah pria yang ada di awal film tadi. Polisi bernama Jeff meminta anggotanya supaya terus menghubungi polisi Ting dan juga polisi bernama Lau Kuai supaya segera datang ke kantor polisi untuk melihat penemuan kantong berbau busuk ini. Menggunakan pisau tajam, polisi Jeff mengoyak plastik berbau busuk itu. Begitu plastik terbuka, isinya sangatlah menjijikan sekali. Banyak sekali potongan-potongan tulang-tulang manusia. Baunya juga semakin busuk ketika cairan itu menyiprat keluar. Dan ini yang paling mengerikan lagi. Di dalam plastik itu, mereka menemukan ada janin anak manusia yang meringkuk sudah tidak bernyawa. Segera ahli forensik pun memenuhi ruangan, mencari bukti apa saja dari bongkahan tulang-tulang ini. Sampai akhirnya mereka menemukan alasan kenapa polisi Ting hilang dan tidak bisa dihubungi. Ya, di dalam kantong ini, mereka menemukan kartu tanda anggota milik polisi Ting. Janin ini adalah calon anak polisi Ting. Tanpa menunggu lama, para kepolisian langsung menuju apartemen tempat tinggal polisi Ting. Ketika masuk ke dalam, kaki polisi Jeff menginjak cairan kental yang sangat lengket. Cairan merah kental ini berasal dari tubuh istri polisi Ting yang terbujur kaku dengan kondisi sangat mengerikan. Perutnya terbuka, terlihat jelas bagaimana organ dalam wanita itu terpampang jelas. Kejadian ini menjadi berita besar di kota Hong Kong. Stasiun televisi memberitakan telah terjadi kasus penghilangan nyawa di desa Yuen Long. Seorang wanita hamil ditemukan tewas dengan luka di sekujur tubuhnya. Polisi melakukan penyidikan intensif di tempat kejadian perkara. Polisi telah mengamankan beberapa barang bukti, namun senjata dalam pembunuhan ini masih belum ditemukan. Sampai saat ini keberadaan polisi Ting masih belum bisa ditemukan dan sampai saat ini juga handphone miliknya tidak bisa dihubungi. Sementara itu di tempat lain, polisi Lau Guai yang sedari tadi tidak bisa dihubungi ternyata sedang mengantarkan istrinya yang sedang hamil besar berbelanja. Meskipun dengan usianya yang saat ini memasuki usia senja, polisi Guai masih mampu mengimbangi istrinya yang masih muda. Sesaat setelah mengantarkan istrinya selamat sampai di rumah, raut wajah polisi Guai seketika berubah ketika melihat istrinya terfokus memandangi pintu masuk. Dengan sigap, tangan polisi Guai mengeluarkan pistol dari sarungnya. Di saat yang bersamaan, ponsel milik polisi Wah berbunyi. Telepon itu datangnya dari polisi Guai. Namun, tidak ada jawaban apapun dari balik telepon, karena nyatanya telah terjadi hal yang mengerikan di kediaman polisi Guai. Ya, pria botak yang sebelumnya menyerang polisi Ting kini menargetkan polisi Guai dan juga istrinya yang sedang hamil. Merasa ada yang aneh, satuan unit kepolisian segera menuju kediaman polisi Guai. Kembali lagi,
Mereka menyaksikan tubuh seorang wanita hamil tergeletak di lantai dengan tubuh bersimbah cairan merah. Mereka mendengar ada suara dari dalam kamar mandi. Begitu pintu dibuka, mereka menemukan polisi Gue tewas terendam air mendidih di dalam bak mandi. Stasiun televisi kembali memberitakan kalau telah terjadi lagi kasus penghilangan nyawa yang menimpa seorang wanita hamil. Jika sebelumnya kejadian terjadi di desa Yuanlong, kini kejadian yang sama terjadi di desa Fanling. Polisi yakin kalau kedua kasus ini saling berkaitan dan diduga sebagai pembunuhan berantai. Saat ditemukan, korban berjenis kelamin wanita itu belum tewas, dan di sebelah korban ditemukan bayi berusia 7 bulan. Sayangnya, korban menghembuskan nafas terakhir sewaktu di perjalanan menuju rumah sakit. Meskipun belum mengetahui identitas pelaku, polisi Jeff segera memerintahkan seluruh satuan kepolisian supaya awas terhadap orang-orang yang mencurigakan. Di perbatasan wilayah, mereka melakukan pemeriksaan ketat terhadap setiap kendaraan yang akan keluar melintasi desa ini, termasuk bis yang dikendarai oleh pria berkepala pelontos, si terduga pelaku yang masih belum kita ketahui apa motifnya melakukan kejahatan ini. Di saat polisi Satlantas memasuki bis yang dinaiki oleh pelaku, dia mulai merasa khawatir, akankah pelariannya berhenti sampai di sini? Tapi ternyata, si polisi tidak mencurigai dirinya. Awalnya memang polisi yang berjaga ini memperbolehkan bis ini lewat. Tapi di saat yang bersamaan, polisi Jeff tiba dan langsung memerintahkan supaya mereka memeriksa sekali lagi orang-orang yang ada di dalam bis. Melihat itu, pria berkepala pelontos beranjak dari tempat duduknya, menyelinap dari balik bus dan langsung lari ketika polisi Jeff memergoki dirinya. Pada akhirnya, usaha pelarian si pelaku harus terhenti ketika para kepolisian mengarahkan pistol ke arahnya. Dia tidak punya pilihan selain menyerahkan diri. Singkat cerita, si terduga pelaku dibawa ke ruangan interogasi. Polisi Jeff ditemani oleh polisi Wah mulai menginterogasi pelaku. Apa motif dia melakukan kejahatan ini? Apakah karena dendam? Tidak sabar, karena si pelaku tidak mau membuka mulutnya, polisi Wah melepas jaket di tubuhnya. Kemudian dengan ringannya, kakinya menendang si pelaku, mengikat kaki pelaku dengan kabel tis. Kemudian menggunakan besi berbentuk seperti lidi, dia menusuk telinga pelaku. Cara ini dia lakukan untuk merusak mental dan psikis pelaku supaya mau mengaku. Akan tetapi cara ini tidak juga berhasil membuat si pelaku membuka mulutnya dan memberitahukan di mana polisi Ting dia sembunyikan. Siksaan demi siksaan pun mereka lakukan supaya pelaku mau membuka mulutnya. Proses interogasi sangatlah alot, meskipun sudah disiksa sebegitu brutalnya. Pelaku masih tidak mau mengaku. Dia tidak takut meskipun pistol kini terarah ke kepalanya. Ternyata polisi Jeff mengetahui identitas si pelaku ini. Perkenalkan, dia adalah Chan Kit. Pelan-pelan kita akan mengenal sosok Chan Kit dan apa yang mendasari dirinya melakukan kejahatan ini. Namun sebelum itu, kita beralih sebentar ke sebuah unit apartemen milik seorang wanita yang sedang mengandung. Wanita yang sedang mengandung ini terlihat resah. Dia menantikan suaminya pulang. Rasa khawatir menguasai dirinya. Apalagi kini media massa memberitakan tentang serangkaian kasus penghilangan nyawa yang melibatkan wanita hamil. Berita di media massa menginformasikan kalau pelaku dari kasus mengerikan ini sudah tertangkap. Diketahui kalau pria berusia 23 tahun ini diduga mengalami gangguan mental sehingga dia melakukan tindakan kejahatan ini. Anehnya, ketika mendengar berita tersebut, wanita ini bukannya senang karena pelaku sudah tertangkap. Dia malah terlihat sedih, kemudian beranjak dari tempat duduknya, mengambil selembar foto dari dalam lemari, lalu foto itu dia bakar. Disinilah kita lihat kalau ternyata wanita ini punya hubungan dengan Chan Kit. Ketika mengetahui kalau Chan Kit kini sudah tertangkap, wanita ini memilih menghilangkan nyawanya sendiri. Beserta bayi dalam kandungannya pun dia paksa keluar. Siapakah wanita hamil ini dan apa hubungannya dengan Chan Kit? Kita akan mundur ke beberapa bulan saat dimana kengerian ini bermula. Pada masa itu, Chan Kit masih sangat muda. Dia bekerja sebagai penjual bakpao di sebuah toko kelontong. Setiap hari, dia menyiapkan satu bakpao dengan isian daging ayam untuk seorang siswi yang sedari lama dia sukai. Wanita itu tidak lain dan tidak bukan adalah Cheng Wing. Ya, Cheng Wing adalah nama wanita ini. Diketahui kalau Cheng Wing adalah penyandang disabilitas.
Namun meskipun demikian, Chan sudah jatuh cinta sejak pandangan pertama. Hanya saja, dia tidak berani mengungkapkan hal itu, apalagi setiap pagi neneknya yang judes ini selalu mengantarkan Wing pergi ke sekolah. Hal ini membuat Chan takut mendekati Wing, sehingga setiap hari ketika ada waktu senggang, dia selalu memperhatikan Wing dari kejauhan. Sampai di suatu malam, Chan melihat si nenek judes memanggil-manggil cucunya, karena sedari tadi siang cucunya belum pulang juga dari sekolah. Khawatir akan keselamatan wanita yang dia cintai, Chan Kit memacu laju sepedanya mencari keberadaan Cheng Wing dan memanggil-manggil namanya di sekitar gedung sekolah. Malam semakin larut, namun Cheng Wing masih juga belum ketemu. Saat dia hampir putus asa, Chan melihat dari kejauhan, ada cahaya kecil yang berkelap-kelip berasal dari bola yang sering dimainkan oleh Wing. Dengan rasa bangga, Chan menaikkan Cheng Wing ke atas sepeda ontel miliknya. Dia sangat senang karena berhasil menemukan wanita yang dia cintai. Ya, meskipun respon yang dia terima tidak seperti yang diharapkan, karena si nenek judes malah menuduhnya sebagai pelaku yang menculik cucunya sampai tengah malam. Cheng Wing berkata ke si nenek judes kalau dia tersesat di tebing bukit dan pria penjual bakpao tadi yang menemukan dirinya. Jaket ini juga dia pakaikan supaya Cheng Wing tidak kedinginan. Keesokan paginya, Chan takut saat melihat dari kejauhan si nenek datang. Dia takut si nenek salah paham terhadapnya dan mengadukan dia ke bos pemilik toko kelontong. Tapi nyatanya meskipun si nenek ini judes, dia dengan baik hatinya mengembalikan jaket milik Chan Kit yang sudah dia cuci. Namun di suatu hari, Chan Kit merasa ada yang aneh. Kenapa sampai siang hari dia tidak melihat Cheng Wing dan juga neneknya melewati toko kelontong? Apakah hari ini Cheng Wing sedang sakit? Bakpao yang sudah dia siapkan seperti biasa pun mulai dingin. Kejadian ini berlangsung sampai beberapa hari. Cheng Wing dan neneknya tidak juga kelihatan. Bahkan di sekolah pun Chan Kit tidak melihat keberadaan Cheng Wing. Sampai di suatu hari, Chan Kit melihat banyak mobil patroli kepolisian berlalu lalang melewati tokonya. Chan segera berlari ke arah mana mobil polisi itu pergi. Chan melihat ada banyak keramaian di apartemen tempat Cheng Wing tinggal. Sebuah kabar duka pun dia dengar. Ternyata ketidakmunculan Cheng Wing dengan neneknya karena si nenek ditemukan sudah tidak bernyawa selama beberapa hari. Dan Wing selama itu juga berada di samping neneknya. Dikarenakan kondisinya yang seorang penyandang disabilitas, Wing tidak bisa berbuat apa-apa, sampai para tetangga mencium bau yang tidak sedap keluar dari unit apartemen mereka. Dikarenakan Cheng Wing tidak punya siapa-siapa selain neneknya, dia dibawa ke gedung milik dinas sosial. Pemerintah sudah menyediakan makan dan juga tempat tinggal untuk para penyandang disabilitas seperti Cheng Wing. Sampai saat ini, yang ditahu Cheng Wing adalah neneknya sedang tertidur dan pastinya saat ini khawatir dengan dirinya. Di malam harinya, Chan Kit dengan sepeda ontelnya datang ke gedung tempat Cheng Wing dirawat. Dia memanggil-manggil Cheng Wing dari luar gedung dan entah bagaimana dia bisa membawa kabur Cheng Wing. Di malam itu, Chan membawa Cheng Wing ke sebuah taman yang dia sudah siapkan untuk menghibur hati Wing yang sedang berduka. Pada akhirnya, di malam itu, Cheng Wing bisa meluapkan emosinya terhadap kematian sang nenek. Cheng Wing berkata, kalau dia tidak mau tinggal di dinas sosial, dia lebih memilih hidup sendiri di apartemen meskipun tanpa si nenek. Sialnya, unit apartemen dikunci oleh pihak kepolisian karena polisi masih mengolah tempat kejadian perkara. Mendengar ada keributan di sebelah kamarnya, seorang wanita pekerja malam yang memang satu gedung dengan Cheng Wing dan pastinya kenal dengan Cheng Wing, mempersilahkan mereka berdua masuk ke dalam unit apartemennya. Bahkan menyuruh mereka berdua tidur di sini saja untuk malam ini. Toh hari ini dia juga kerja sampai pagi. Ya intinya wanita ini kurang lebih tahulah kalau pria berkepala pelontos ini menyukai Cheng Wing. Tapi Chan Kit bukan pria yang seperti itu. Dia adalah pria sejati yang tidak mau memanfaatkan kesempatan dari seorang wanita yang sedang berduka. Meskipun di malam itu dia punya kesempatan untuk melakukan hubungan dewasa dengan Cheng Wing. Dia memilih keluar dari apartemen dan mengawasi Cheng Wing dari depan toko kelontong tempat dia bekerja. Di malam itu, seorang pria berbadan tegap dengan jaket hijau membalut tubuhnya membeli sekaling bir dari toko kelontong Chan Kit. Pada akhirnya kita mengetahui kalau pria ini adalah salah satu dari klien pemilik unit apartemen ini, yaitu Ling. Di malam itu,
Pria yang sedang bernafsu ini melihat tubuh Cheng Wing, berbalutkan kain putih yang semakin memperlihatkan lekuk tubuhnya. Pria ini mengira kalau Cheng Wing adalah wanita penjual jasa sama seperti Ling. Dari kejauhan, Chan Kit melihat kalau Cheng Wing membutuhkan bantuannya. Segera dia kembali masuk ke dalam unit apartemen itu dan melihat kalau pria yang tadi berbelanja di toko kelontongnya berniat ingin memperkosa Cheng Wing. Chan Kit melompat menarik pria itu dari atas tubuh Cheng Wing, memukuli pria itu sampai tidak sadarkan diri. Begitu ada kesempatan, mereka berlari ke kantor polisi terdekat untuk membuat laporan kalau ada pria brengsek yang mencoba memperkosa Cheng Wing. Inilah awal mula bagaimana rangkaian peristiwa mengerikan di awal film bermula. Di malam itu, polisi Jeff dan polisi Wah menerima laporan awal Chan dan Cheng Wing. Polisi Wah mengarahkan Chan Kit untuk menulis laporan dulu sebelum kasus ini ditindaklanjutin, meninggalkan Cheng Wing bersama dengan polisi Jeff di ruangan interogasi. Di malam itu, polisi Guai juga sedang bertugas, dan polisi Ting menjelaskan kalau laporan kali ini akan sulit. Polisi Ting menjelaskan, ada seorang wanita penyandang disabilitas yang mengalami pelecehan. Mereka bingung mau menulis laporan seperti apa. Sementara yang akan memberikan kesaksian sulit menjelaskan duduk perkaranya karena masih trauma. Disinilah kebersekan seorang polisi bernama Guai bermula. Si tua brengsek ini memanfaatkan situasi Cheng Mai yang seorang disabilitas dengan alasan kalau jaket ini bisa dijadikan barang bukti. Dia membuka jaket yang membalut tubuh Cheng Wing, sementara matanya dengan liar memandangi lekuk tubuh Cheng Wing. Polisi Jeff lantas bertanya, apakah Cheng Wing bisa menjelaskan ciri-ciri si pelaku? Dengan terbata-bata, Cheng Mai menjelaskan kalau pria itu memaksanya melepaskan pakaian dalam miliknya. Sama seperti Cheng Wing, di tempat lain polisi Ting Zai juga menginterogasi Chan Kit. Apakah dia mengingat ciri-ciri pelaku? Apa saja yang mungkin bisa membantu pihak kepolisian dalam mencari pelaku? Chan Kit berkata kalau si pelaku punya tato bergambarkan bintang hitam di tangannya. Cheng Mai juga memberikan kesaksian demikian kepada polisi Jeff dan juga polisi Guai. Anehnya, ketika mendengar ciri-ciri si pelaku, mereka semua terlihat sangat terkejut. Karena ternyata pelaku dengan tato bergambarkan bintang hitam adalah seorang polisi bernama Jonathan. Ya, di hadapan rekan-rekan kepolisian dia mengaku kalau wanita yang ada di ruangan interogasi itu adalah seorang pelacur. Di malam itu, dia berada di dalam unit apartemen Ling, wanita yang sering dia pakai. Dia bahkan membayarkan uang sebesar $200 Hong Kong untuk memakai jasa wanita dengan kain putih di tubuhnya itu. Tapi apa yang dia dapatkan? Dia malah dipukuli oleh seorang pria berkepala botak. Itulah yang dikatakan oleh Jonathan. Dia berhasil memutarbalikkan cerita dan meyakinkan rekan-rekannya kalau dialah yang benar dan dia tidak bersalah. Polisi Ting Zai diperintahkan untuk mengawasi Chan Kit, sementara yang lain masuk ke dalam ruangan interogasi. Dan inilah bagaimana kebejatan para polisi Hong Kong dalam memperlakukan seorang wanita disabilitas. Di saat para polisi-polisi bejat ini memuaskan nafsu binatang mereka secara bergantian, tubuh Chan Kit mereka gantung. Mereka menyiksa tubuh Chan Kit, memukuli tubuhnya sampai cairan merah mengalir deras dari dalam mulutnya. Di malam itu, kelima polisi ini pun berkonspirasi. Mereka tahu kalau kini dinas sosial mencari keberadaan Cheng Wing yang kabur. Inilah kesempatan bagi mereka berlima untuk mengkambing hitamkan Chan Kit. Ya, Chan Kit mereka jadikan tersangka sebagai penculik dan pelaku pemerkosaan Cheng Wing. Awalnya polisi Jeff menolak ajakan itu, tapi Jonathan adalah polisi senior dan sebentar lagi akan pensiun. Jadi tidak ada salahnya kalau mereka saling membantu satu dengan yang lainnya demi menjaga nama baik kepolisian. Singkat cerita, kelima kepolisian ini pun memberikan kesaksian palsu. Kalau Chan Kit lah yang menyerang mereka sewaktu ditangkap. Chan Kit juga berusaha merebut pistol milik polisi, sehingga mereka memukuli Chan Kit.
佢曾經反抗。我哋收到死者求助，當時佢嘅情緒唔穩定，我哋冇辦法同佢落口供。今晚錄影發現報稱失蹤嘅李事主。Di tempat lain, polisi Jeff mengancam Cheng Wing kalau sampai dia membuka mulut, mereka tidak akan mengeluarkan Chan Kit dari penjara dan akan menghilangkan nyawa Chan Kit. Singkat cerita, Chan Kit pun dituduh bersalah karena menyerang polisi. Dia dihukum selama 6 bulan. Selama penantiannya di dalam penjara, Chan Kit menyiapkan rencana balas dendam terhadap para polisi yang menjebak dirinya. Termasuk mengelupas seluruh sidik jari di jemarinya. 6 bulan sudah Chan Kit mendekap di penjara, dan selama 6 bulan jugalah Cheng Wing menunggunya. Terlihat kalau kini perut Cheng Wing sudah membesar. Entah siapa ayah dari bayi ini di antara kelima polisi bejat itu. Masih dengan hati yang tulus dan rasa cinta yang sama, Chan Kit menerima kondisi Cheng Wing, merawat wanita yang dicintainya ini sampai hari kelahirannya tiba. Karena ketulusan seorang lelaki inilah, Cheng Wing rela merobek perutnya, mengeluarkan bayi yang sebenarnya tidak bersalah. Kembali ke masa kini, Cheng Wing rela menghilangkan nyawanya sendiri untuk menyelamatkan Chan Kit. Karena di saat polisi Jeff berniat ingin menghilangkan nyawa Chan Kit, kepolisian kembali mendapatkan laporan kalau di desa Pingche telah terjadi kasus penghilangan nyawa terhadap seorang wanita yang sedang hamil. Dengan cara menghilangkan nyawanya sendiri, Cheng Wing berhasil mengelabui para kepolisian. Sehingga status Chan Kit sebagai tersangka berubah dan dia pun dilepaskan. Akibat salah tangkap tersebut, polisi Jeff dan polisi Wah dibebas tugaskan dari kasus kali ini. Sampai saat ini mereka belum bisa menemukan rekan mereka, yaitu polisi Ting Zai. Mereka sangat yakin kalau Chan Kit adalah pelaku utama kasus ini dan ingin balas dendam ke mereka. Polisi Jeff merasa ada yang aneh dengan kasus di desa Pingche. Ada baiknya kalau mereka mulai menyelidiki dari sana karena info yang mereka terima korban di desa Pingche masih selamat dan kini berada di rumah sakit. Tapi sebelum itu, polisi Jeff menelepon Jonathan yang kini sudah pensiun dari kepolisian. Polisi Jeff menginformasikan kalau Chan Kit sudah keluar dari penjara dan kini berniat ingin membalas dendam. Sementara itu, di rumah sakit desa Pingche, Chan Kit yang sudah bebas kini menyamar dan menyerang penjaga rumah sakit untuk membawa Cheng Wing kabur. Ketika polisi Jeff tiba di rumah sakit, penjaga yang berjaga di depan kamar Cheng Wing sudah tidak sadarkan diri. Polisi Jeff langsung berlari menuju basement, dan benar saja, Chan Kit terlihat sudah membawa Cheng Wing bersamanya menaiki mobil ambulan yang dia curi. Melihat hal itu, polisi Jeff tidak membiarkan Chan Kit kabur begitu saja. Dia mengejar mobil ambulans curian itu, diikuti dengan polisi Wah yang juga ikut mengejar mobil ambulans curian yang dibawa oleh Chan Kit. Begitu ada kesempatan, polisi Wah melepaskan tembakan tepat ke arah mobil ambulans berada. Mobil ambulans yang dikendarai oleh Chan menabrak pom bensin. Pelan-pelan, polisi Wah mendekati mobil yang tidak lagi bisa bergerak itu. Chan Kit berlari meninggalkan tubuh polisi Wah yang terbakar dari dalam. Dia berlari menuju padang ilalang. Namun secara tiba-tiba, mobil yang dikendarai oleh polisi Jeff terbang mencoba menerjang dirinya. Polisi Jeff tidak membiarkan Chan Kit kabur begitu saja. Hanya ada mereka berdua di ladang ilalang ini. Inilah momen baginya untuk menghilangkan nyawa Chan Kit. Pagi hari pun tiba, Chan masih terbaring tidak sadarkan diri di padang ilalang. Sementara di tempat lain, Jonathan yang mengetahui informasi dari polisi Jeff mendatangi tempat kekacauan ini. Manusia berhati iblis ini dengan dinginnya menarik pelatu pistolnya menembak Cheng Wing.
Tidak berhenti sampai di situ saja, dia berniat menghilangkan semua saksi dari perlakuan bejatnya. Melihat Chan yang berdiri di tengah ilalang, Jonathan tanpa ada rasa bersalah melepaskan tembakan ke tubuh Chan. 5 tahun berlalu setelah peristiwa yang melibatkan banyak nyawa hilang, Jonathan kini menjadi seorang menteri. Ya, tipikal pejabat brengsek. Bermodalkan masa lalu yang buruk, dia mencari simpati para masyarakat kalau dia sudah berubah. Dia mendapatkan ilham kalau apa yang terjadi terhadap timnya adalah sebuah teguran dari Yang Maha Kuasa untuk membawanya menemukan pencerahan. Dia bercerita kalau dia mengampuni seorang tahanan yang ingin balas dendam terhadapnya. Dalam sesi wawancara itu, seorang pria menonton seluruh omong kosong yang dikatakan oleh Jonathan. Ya, pria itu adalah Chan. Dia selamat dari peristiwa 5 tahun yang lalu. Setelah 5 tahun bersembunyi, Chan memotong habis rambut di kepalanya, lalu dia pergi ke sebuah tempat ibadah, tempat di mana Jonathan menghabiskan sisa waktu hidupnya. Jonathan juga kini sudah tampak menua. Dia menyambut Chan dengan sangat baik, menuangkan secangkir kopi untuk seseorang yang mengubah hidupnya. Tapi, tujuan Chan datang ke tempat ini bukan untuk beramah-tamah dengan Jonathan, melainkan untuk membalaskan dendamnya. Di depan para anak didiknya, Chan menghilangkan nyawa Jonathan. Tapi nyatanya segala sesuatu tidak semudah yang dibayangkan oleh Chan. Bahkan sampai akhir riwayat hidupnya, dia tidak pernah merasakan senang dalam hidupnya. Inilah kisah nestapa seorang lelaki tulus yang mencintai seorang wanita. Inti dari film kali ini adalah tidak ada balas dendam yang sempurna selain memaafkan. Sampai ketemu di film menarik lainnya.